sehat buat kita semuanya dan semoga pandemi ini segera berakhir atau berakhir sama saja, yang penting nggak ada lagi, tapi sepertinya sudah berakhir sepertinya. Nah, jadi sebelumnya kalau di video sebelumnya dilihat aku di sana, sekarang di sini, dikarenakan apa ya, namanya rotasi pekerjaan, ganti-gantian ya kan. Jadi ngapain? Udut. Merokok. Heeh. Zaman sekarang masih merokok. Sanggup Paci. Yang bener aja lah. Ngasih rokok bungkus doang. Oh, sorry. Jadi Brodin sehat, Brodin. Luar dalam Paci, sehat ini hari ini. Ya, uniknya buat sekarang ya. Kita dilanda apa ya? Dilanda kepusingan. Apa yang dipusingkan ini? Banyak lah yang dipusingkan. Nengok muka orang ini dua aja pusing aku udah. Kadangnya lucu juga, lucunya ya. Bukan lucu sih, asik. Yang kamerain sekarang abang aku. Bintang tamu sekarang abang aku juga. Tuh mantapnya. Jadi next Keren time lah. undang aja semua di sini satu-satu. Boleh? Bayar 1 juta aja seorang ya kan. Boleh. Duitnya dari mana? Orang udah netas kok, bisa lah. Kan udah netas. Jadi apa kegiatan sekarang, Brodin? Kegiatannya ini. Nah, nge-YouTube ya. Nge-YouTube. Nge-YouTube. Jadi pertanyaannya, siapa nama lengkapku? Nama lengkap itu Dino Alexi. Yang ku tanya nama lengkapku, Dino. Oh. Bukan nama lengkap ente. Nama lengkapku siapa? Kalau memang aku adekmu. Nama lengkap adekmu pun lupa kau, Dino. Ini Ricky Rio Fernandez. Oh, pakai S atau Z? Iyalah. Pakai Z dong. Fernandez. Oh, Fernandez. Benar. Iya, tahulah. Jadi apa? Apa? Apa yang mau ditanya sama aku? Ajak Apa berantem yang mau deh. ditanya sama aku? Ajak berantem deh cuy. Tak cerita lah masa-masa lucu dulu, suatu pernah pengalaman berdua lucu di mana. Kami zaman-zaman berdua Apa yang di tadi? warnet ya. Apaan kita? Apa hal yang lucu yang bisa kita share? Kok aku sama kawan kan pasti banyak kan? Nah. Kok kita dua lah dulu. Apa? Karena aku SMP pun udah ditinggal juga ya kan. Ya juga NT sih. dulu ke Jakarta langsung. Berarti Sama SMA. banyak waktunya itu ya pas di Di warnet lah. dari tahun 2010. Oh, dulu sempat punya usaha warnet. Pernah kami dulu buka usaha warnet. Jadi berdua bertarung di situ. Berdua bertarung. Bertiga juga lah. Sama abang kita juga, yang konco juga, Kedan juga. BASN. Oh, yang sering ada juga di konten kita ya. Ya, Brodisma. Camping ya. Ya, yang camping. Scroll aja ke bawah tuh ada. Itu yang nomor 3 abang kita tuh. Apa hal Ini yang kita ngapain ini? Hah? Ngapain kita? apa hal yang asik dulu di warnet yang pernah? Oh, ada sebenarnya, cuman nggak bisa kita share di sini. Kenapa? Cut. Oh, itu hack, itu expert. Ada expert, nggak bisa di share di sini. Banyak keluarga sini. Udah aku bilang kalian jangan nge-YouTube kalian. Enggak apa-apa lah. Ajar aja. Apa hal yang lucu yang kita lalui berdua di luar net? Apa ya? Wah, sebenarnya bukan lucu, cuman nggak ada otak aja. Usaha bareng, begadang bareng. Yang jaga besoknya siapa, Cuk? Kita Itu main yang sering bareng, terjadi. main game bareng, udah gitu begadangnya pagi. bareng sampai pagi. Yang tidur siapa, yang jaga siapa? Paginya nggak tahu. Nah, Emang nggak pakai bagi-bagi situ? nggak berlaku sama kami sip, karena kami dua begadang. Kami duanya. Itu kacaunya. Itu kacaunya. Hah? Memanage itu gimana? Pokoknya kalau mau manage keuangan aman, kok mau manage waktu nggak ada cerita. Kami gamer sejati dua-duanya. Cari uang kami di game. Jadi tidur siapa yang jaga warnet?
Ya kami jadi kita apa ya begadang sampai jam 6 tidur di kursi, kita gabungin kursi di warnet ya kan, Ya. tidur ya udah tidur situ. Ada yang duluan bangun jam 8 buka, karena kan dulu ya syukurnya ya warnet dulu kan nggak ada tutupnya. Ya. Buka 24 itu. hours. Oh, bukan 24, 1 tahun nggak dikasih mati PC itu kok nggak mati lampu. Hardcore gaming semua pula ya. Ya, sekarang nggak ada lagi buka warnet tawar. Nggak ada. Nggak kalah dengan handphone. Ya di Medan aja yang warnet gaming kan udah nggak banyak lagi. Ada sih, cuma ya nggak sebanyak dulu. Ada yang aku tahu di gaming IKV gaming di Skip masih ada, yang di Ring Road yang terkenal tutup. Ya, udah beralih zaman. Handphone aja speknya sekarang udah kalah sama PC. Mana? Udah lah, kan lucu lah dulu. Udah nggak bikin lucu. Masa nggak ada lucu yang pengen kisahkan apa? Santai aja. Dan Ada. kawan-kawan Bukara juga pengen tahu apa yang lucu-lucu itu. Ya, nanti tinggal potong-potong aja, cari yang lucunya. Hmm. Ini nggak tahu aku apa yang lucu. Apa yang lucu? Samamu. Nah, cerita lah kau dulu. Bisa Bang. kalian sama abang kalian ngomong kayak gini. Apa kau rasa lucu tentang aku nak? Jangan ikut anak. Tak mau. Berani kalian gituin abang kalian? Kok aku nggak ada cerita. Kacungku semua nih, kacung. Itu kameramennya kacungku. Ini pun kacungku nih. Ceritamu dulu hal yang menarik, wih. Apa yang menarik ceritaku ya? Nggak ada sih yang menarik dari aku. Yang berbau mistis lah. Komedi mistis. Mistis aku pun syukurnya asal nengok mistis nggak peduli. Aku nggak begitu apa sama mistis aku. Tapi ya pernah beberapa Tapi pernah kali. kan ngalamin hal-hal. Pernah lah, gitu kan. pernah lah. Coba Dulu hal waktu itu. aku camping sendiri pernah takut sebenarnya. Pertama takut, Gimana sok ceritanya? galau ya kan. Itu yang pas 1 hari apa 3 hari itu? Itu 3 hari. 3 hari. Aneh yang 3 hari itu gimana ceritanya? Hari pertama, kedua, ketiga itu kan pasti ada ngalamin, namanya sendiri kan pasti ada rasa-rasa gimana, entah bunyi sana, bunyi sini. Malam pertama apapun tuh nggak takut. Pokoknya kalau ada apa-apa ayo main ayo gitu. Kuparangi kau siapa aja gitulah. Mau hantu, mau apa sekalian kayak mau binatang segala macam nggak takut. Itu kan memang hancur kali hatiku dulu. Dulu masa alay-alaynya loh. Udah cinta deh, boy. Iya. Cinta. Karena kan Bucin. pada dasarnya awal aku betul-betul apa ya jatuh cinta sama perempuan dulunya gitu kan. Nah itu yang hari pertama itu coba dulu. Itu kan dari pagi itu ya, dari pagi ya kan, berangkat. Enggak berangkat. Aku asal ngecamp, abang tahu sendiri kan. Tiap sorenya aku gerak kan. Oke, sore Sore. sekitar jam 4, jam 5. Jam 4, jam 5 lah. Tetap Jam 4, jam 5 cabut. masuk hutan ya kan, Hmm. terus masuk hutan, diriin tenda ya kan, mulai masuk maghrib, udah mulai gelap dah Iya, tuh. kalau malam itu aman aja semua, nggak ada rasa takut karena kan di situ tepatnya harinya diputusi langsung cabut aku itu. Gitu. Jadi nggak tahu hari kedua baru Itu ada udah kejadian maghrib, apa di situ? Kejadian nggak ada, cuman ya mungkin kadang banyak juga tikus hutan gitu kan. Tikus itu Aku ada? mikirnya itu gitu. Binatang Cuman buas gitu. iya. Cuman kalau kayak ada yang manggil-manggil, aku berasumsi bahwasanya itu suara apa sih namanya? Lupa aku nama binatangnya itu ya, macam manggil-manggil kita gitu. Binatang yang manggil-manggil. Sama mungkin halusinasiku. Hi. 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 Ada browsing nanti di YouTube. Ada tuh binatang yang suara kayak gitu. Oh. Yang Itu aku takut itu. yang makin lama makin panjang bukan? Itu kuntilanak. Itu kuntilanak. Itu kuntilanak. Mbak Kunti. Yang ya. tadinya aku di luar ya kan, bakar api segala macem gitu kan, bakar api. Aku kan selalu kalau camping buat kegiatan, buat meja, buat kursi. Tapi buat yang atap. dirasain itu waktu sendiri di hutan itu sebenarnya gimana sih? Karena aku sendiri nggak pernah itu. Karena aku nggak tahu tuh kalau sendiri di hutan ngapain, nggak Bingung ngerti. aku. Jadi ngapain di situ? Aktivitas, oke lah ini hari kedua nih dari pagi sampai ketemu malam itu aktivitasnya apa yang dibuat? Kalau dari pagi Soalnya sendiri kan. karena ada kawan bicara. abang nggak
teman-teman campingku ya. Cuman kalau teman-teman camping udah pasti tahu sih apa yang aku Itulah, kerjain makanya. gitu kan. Cuman kalau pagi siang itu kan Pagi eh, oke lah, ngopi, siang ke sore sarapan. lah, siang ke sore Nah, aku lebih banyak buat bangku, buat meja di sungai. Aku pancing-pancingnya yang nggak jelas gitu. Ya gitu-gitu aja. itu benar-benar di malam hari itu nggak ada ya semacam hal-hal aneh gitu. Apalah itu ya, mungkin berusaha berpikir logika ya, kan apalagi laki-laki kan cenderung ke logika Pokoknya yang malam ketimbang kedua aku takut, makanya aku pulang hari ketiga. ketakutannya itu lebih ke ngerasain hal apa gitu. Ya masalahnya dipanggil-panggil tadi bukan macam suara binatang. Benar-benar kayak suara manusia gitu. Ya, tapi nggak mungkin ada manusia di situ. So- Tapi mungkin ya Suaranya jelas apa jauh? jauh, Jauh. Oh, kalau jauh, katanya sih ya, jauh katanya tapi deket. katanya kalau jauh itu suaranya itu dia deket. Itu merinding aku. Merinding itu merinding kan? Kalau dia deket itu dia jauh. Katanya sih ya. Katanya dia Ya, jauh. makin lama makin deket. Oh udah betul nih gitu kan. Itu aku tutup rapat tenda, cuma waktu sak kencing. Jadi aku buka tenda sedikit kencing aku gender ya. Itu karena udah takut. Jam-jam 3 pagi tuh. Udah takut. Udah takut aku tuh. Tapi kalau pergerakan-pergerakan gitu Ya itu tadi. Itu kenapa? selalu pasti ada di tenda, pasti selalu ada itu. Pasti. Di samping tenda itu. Iya. Kersak-kersak segala macam. Mungkin ya binatang lewat apa gitu kan. Sebelumnya nggak pernah mau cepet-cepet nunggu pagi. Kalau itu tadi memang rasaku ya pagilah datang gitu. Itu Ya. itu di jam-jam berapa itu udah ngerasain? Jam-jam 3 itulah aku Jam takut 3 itu. ya? Udah kencing pun nggak berani lagi aku keluar. Malam pertama mah nggak urus. Jadi Itu kalau itu di luar tenda terus aku, nggak ada tidur. Tidurnya aku Itu- siang gitu lah, siang. bakar buat api unggun gitu. Bakar buat api. Kan aku beli ikan juga di pajak kan, ya aku panggangin gitu. Bakar kentang. Aktivitas sendiri lah. digambarkan nggak tendanya itu gimana? Tenda- Di mana? Masang tendanya di mana? Eh, Digambarkan nggak? Nggak jauh beda, dekat-dekat dari tempat kita kemarin. Dekat-dekat dari tempat kita camping kemarin. Di situ Di situ. atasnya lagi. Oh, naik ke atas lagi ya. Ya, yang dekat di atasnya dekat-dekat sungai itu. Dekat-dekat pinggir situ. Hmm, Cuman ada pohon besar. pas di bawah pohon itu. Iya, itu aku buat pas di bawah pohon itu pakai tenda dum juga sama yang kayak kita pakai kemarin. Nah, di situlah aku buati ayunan, aku buati rak masak. Jadi lengkap di situ. Jadi tempatnya memang ya sekilas saya serem sebenarnya. Setelah aku pulang, aku tahu ya kayaknya enggak lah, cuma sekali lah ini gitu. Terus kalian tuh nggak pernah lagi camping? Pernah sendiri lah. Hari Di ketiga Prambanan itu sering. berarti pagi langsung pulang gitu ya. Iyalah, habis masak segala macam. Maksudnya aku nggak mau lagi bermalam di situ gitu. Bermalam nggak lagi. Siang lah mungkin. Lagian kan udah 2 malam. Untuk sendiri sebenarnya 1 malam aja udah cukup. Jadi pas hari kedua itu kan yang bisa dibilang ya yang tegang-tegangnya itu karena udah nggak nyaman ya kan, karena rasa ada Enggak, siang sore masih nyaman. Siang sore di masih hari nyaman. di hari kedua Iyalah, yang malam itu. malamnya yang nggak nyaman Nggak itu. nyaman. Malamnya kalau siang sore aman aja. Aman aja. Banyak aktivitasku. nggak ada nampak bayangan atau apa. Oh, itu nggak ada. Cuma suara aja ya. Ya, suara Yang aja. perasaan dipanggil-panggil itu ya. Mungkin sama kan kalau orang kayak katanya putus cinta kan mitosnya gitu kan. Apapun nggak takut, betul kan? Apapun nggak takut. Ya karena lebih merasa kehancuran Nah, hati. cuman ya. karena waktu udah malam itu entah kenapa aku takut mau kencing tuh burungku aja yang aku keluar dari tenda itu. Ini tenda aku keluar gini aja burung. Pagi-pagi pesing kali tuh. Dekat aku tempat masak pula itu. Untung nggak dicaplok dia tuh kepalanya itu. Pokoknya jam-jam 5 nggak sabar aku ini cepat lah terang itu langsung keluar aku. Udah setengah 6, jam 6 udah tenang aku. Itu sambung masak, mandi lagi aku. Mandi di sungai itu. Ya di sungai itulah. Oh. Dulu itu airnya jernih bagus, banyak airnya nggak kayak kita kemarin itu. Kita tuh musim Itu yang kemarau ngamen tuh. pulang sendiri itu jam 12 malam itu ya. Apa? Dari dam ke mau pulang ke rumah itu ya, bukan? Itu kan lain lagi kita ya? udah ada warnet itu. Oh, ada warnet. Iya, itu kan memang masih sering camping-camping juga gitu, kamu tahu kan? Ke 2 warna jam 12 malam sendiri udah biasa aku.
Buktinya itu yang abang kemarin itu berapa kali waktu kita jaga warnet aku yang pergi tengah malam, pulang tengah malam. Ngantar logistik kawan kadang perlu kan, anak-anak Mapala dulu Jalan kan. sendiri ke dalam sana. Iyalah, semua anak Mapala juga biasa kayak gitu. Banyaknya orang biasa, cuman nggak terekspos gitu aja. Nggak ngomong-ngomong. Aku Jadi juga karena ngomong kayak gini, maka ditanya kan. perjalanan sendiri ke dalam itu jam 12 malam nggak ada. Ya, ada. Tadi ada yang ganggu yang ini. Perasaan aja lah, perasaan. Cuma cuek aja gitu. Ya, cuek aja, perasaan pasti ada. Itu modal apa? Cuman Senter ya aja. pertama memang jalan itu kan gini. Lama-lama, piu, Makin piu, cepat. piu, makin cepat. Itu pasti. Kadang biar cepat. Iya, ada rasa cemas itu pasti ada, manusiawi lah. Aku Kayak juga perasaan bukan, diikutin gitu ya. iya. Kalau mah berdua mah slow aja lah. Kalau sendiri itu tadi macam katanya kan jangan tengok belakang gitu kan. Kalau aku ya makin takut makin ku tengok ke belakang, center gitu. Jadi selama ngecamp ataupun ke hutan atau dimanapun itu yang ke alam lah, nggak pernah melihat Oh, penampakan. adalah. Oh, bukan penampakan, kalau kemasukan dalam jangka waktu panjang udah pasti pernah lah. Wah, itu kejadian di mana? Terutama angkatanku yang di Pramuka lah. Ah, itu ada dulu di satu tempat daerah Sibolangit masuk ke dalam bareng sama Kucluk sama Prima juga. Oh, di situ baru nengok orang kesurupan 4 hari berturut-turut setiap jam 9, 3, 12, 6 ada. Itu Itu anggota pramuka. ya anggota Pramuka. Cewek toh. Cewek yang kemasukan. Itu bukan dibuat-buat 100%. Berulang kali ku bilang sama Kucuk sama Prima, tanya aja nanti dia. Mana tahu kau nonton ya, Cong ya. Kau jelaskan ke sini kau, Cong. Kau jelaskan ini, Cong. Itu gimana? Ngobatinya Pokoknya, gimana? apa? Ngobatinya gimana? Biar dia sadar tuh gimana? Bukan, dia memang mana dibilangnya. Ada juga kan kakak Pramuka juga yang bukan guru, bukan apa juga, cuman paham gitu. Jadi dia lah yang ngajak ngomong gitu, dia ngajak ngomong. Ngajak ngomong yang sama kesurupan tuh. Iya. Jadi Emang kami nyambung kalau ditanyain. nyambung, cuman ya suara dia suara nenek-nenek. Oh, Udah suaranya gitu lain. kadang kalau malam itu suara kakek-kakek. Oh, yang malam kesurupan suara kakek. Iya. Memang berubah noise-nya. Suara Asli. memang berubah. Iya. Ku Pas bilang pasti. sama si Kuclu, Flu, ini kita dalam keadaan sadar. Yakin Kuclu? Nggak pernah sejarahnya. Ini, cuman nggak bahas di sini. Sah-sah awal-awal aja. sah-sah aja. Dia nggak pernahnya Kuclu sholat. Oh, rajin dia sholat Kuclu. Jadi kami tuh 5 waktu semua kok kawan-kawan yang sholat. Jadi kami yang Kristen, aku juga yang kemarin bimbing bawa bimbingan rohani, mendadak aja. Tiap pagi saat teduh, malam Itu di saat dalam teduh. hutan tuh? Iya, dalam hutan itu. Karena kami kan pengembaraan Petra namanya kan, pengembaraan tradisional dari Sibolangit ke tembus ke Talimbaru, jalan hutan. Tapi itu sebelumnya ada pemberitahuan nggak kalau daerah itu memang Ya nggak hati-hati? ada. Nggak Maksudnya kan kita datang niat baik-baik. Ini karena ada yang setelah kami telaah, ada di antara kami yang ngelakuin kesalahan. Ada yang nenen tengah malam. ya. Itu awal mulanya semua. Oh. Nah, jadi kalau aku dulu kan killer, kalau memang pramuka itu kan satuan terpisah antara putra dan putri. Ya memang pisah, sana putra sana putri. Cuman kan nggak selamanya awak kayak gini mantau kan. Nah, rupanya waktu silap mata sempet nenen dia rupanya. Ini ada yang nenek. Ada yang nenen. Itulah awal mulanya. Malam itu juga kesurupan Eh, atau keesokan harinya? bukan keesokan harinya, itu jam-jam pokoknya Katakanlah misalnya kemasukannya jam-jam jam 1, jam 2, jam 3 dini hari lah tuh. Jadi Berarti dia langsung yang kesurupan. Diawali dari dia jangkit sama orang yang lemah gitu. Dialah jadi medianya. Kenapa Pindah dari kenapa dia yang Berbuat. bukan dia yang medianya jadinya. Dia jadi mediatornya gitu kan. Dialah jadi media yang ditanyain. Aku nggak senang tempatku dikotori. Oh, dari situ ketahuannya. Merinding ini. Dari situ Itu ketahuannya. fakta. Dan aku hal yang nggak percaya dengan begituan itu tadi, kemana ya? Saya nggak percaya. Dibuat-buatnya, nggak mungkin kali dia buat-buat kayak gitu.
Nggak mungkin kali. Itu biasanya Dia kalau orangnya kesurupan ini tuh matanya itu warna apa? Ada beda nggak dengan normalnya? beda Apa lah. apa Ada perbedaan yang kemerah-merahannya pasti ada. itu Matanya perbedaan yang ini. mencolok ya? Nggak Melotot, kan ada matanya selalu gini. kalau melotot gitu ya. Pasti. Itu pasti. Saksinya ada 20 orang sekian lah itu. Yang nengok, jalani semua kejadian itu. Dan pasti nggak mungkin dilupain orang itu. Nggak mungkin dia lupa itu. Hal gitu nggak akan mungkin dilupain lah. Dipancing sedikit aja pasti cerita. Itu kalau ada perilaku mesum yang belum muhrim kan, Hmm. suami istri. Pertanyaannya kalau kita suami istri kira-kira gimana? Apakah layak Anda begituan di dalam tenda di tengah hutan? Ya balik gitu juga mungkin pertanyaannya, Bang. Itu kan sah-sah aja. Ya mungkin Dimanapun sah. selama Ya mungkin nggak kemasukan karena udah berumah tangga, karena udah sah. Ah, ini udah nikah ini, lanjut kau lah main situ, cabut aku. Deh. Ya, iblis kan hebat juga ya kan, dia kan menelaah juga ya kan. Nanti ngelapor deh sama malaikat, bos, itu bos. Kuantam anggota kau itu deh. Itu udah nikah itu. Oh sorry bos, nggak jadi. Kata. Mungkin kayak gitu ya kan. Pasti kan ada koneksi antara iblis dan malaikat. Ya, aja kan. nggak juga lah. Dia kan harus cek mana nih akad nikahnya nih, buku nikahnya mana. Gitu. Panggil kau lah pengulusan anjing katanya lah. Apalagi mau dibilangnya ya kan. Cuma setiap perilaku yang mesum itu pasti ada konsekuensinya lah. Ya, pasti ada, pastilah. Mana banyak lah gitu. Ada pengalaman yang menarik lainnya nggak? Ya, Enggak itu lupa. tadi. Itu kalian mengobatinya bagaimana? Dia bisa normal gitu. Sampai Kalian terakhir apain? memang bukan diobati. Jadi dibiarin gitu. Karena memang dia mau ngomong. Oh. Udah gitu kami karena hujan deras nggak memungkinkan buat pesdik itu, peserta didik itu di dalam hutan gitulah kan. Jadi ada rumah di sana tuh rumah panggung tahu, rumah panggung. Ya. Nah, rumah panggung itu yang di bawahnya ada kayak rumah di kampung-kampung, Iya, bawahnya ada tempat itu pokoknya kan. kosong di bawahnya. Nah, disitulah kadang banyak yang kencing juga di situ. Pokoknya waktu Bulang sama Nini itu yang masuk, dibilang dia, aku nggak mau tempatku ini kotor, bersihkan semuanya katanya. Boleh kami di sini, sah saja. Oh, jawabannya Iya. Nah, bohong aku ini bohong lah berarti semua ya. Tapi itulah fakta yang aku ceritai yang aku jalani sendiri sama teman-teman yang lainnya. Jadi kami bersihi dari sampah apa segala macam. Sampai gitu baru nggak ada lagi yang lain-lain dimasukin. Ada dua yang sering dimasukin. Yang paling sering memang yang satu ini. yang melakukan. Bukan. Oh, bukan. Yang lemah. Yang lemah ini. Dan dialah yang dapat apanya. Keluar dari situ dia bisa bukan ngobati ya, cuman bisa Punya kelebihan. Iya. Tahu-taunya. Ada tahu-taunya. Kalau kata orang kita suku Karo pemetah. Ada pemetahnya. Bisa ngobatin berarti dia. Bukan ngobati kok ada orang kemasukan. Oh, dia bisa. Diapainnya aja ya. Oh. Enggak, jadi pas kejadian itu kan ada beberapa kali orang kesurupan. Nah, itu kalian biarin aja sampai dia normal kembali. Ya pokoknya ini Setelah nanti tanya jawab gitu. hening nih suasana. Lagi biasa lah ngobrol-ngobrol apalagi belajar segala macam kan tiba-tiba berubah tumbang. Wah, itu udah Tanah kesurupan. itu. Udah tunggu. Itu kami udah baris semua tuh duduk manis itu di depannya. Duduk Nunggu ceritanya. Gitu. Iya. Apa yang mau disampaikan dia? Diberenginya aja yang nenek itu berdua. Kau. Gitu aja. 2 hari baru ngaku. Kami kan ada 3 malam kami di situ. 3 malam. Pokoknya sampai ngaku orang tuh selesai masalah. Ngaku orang tuh selesai masalah. Jadi ada sanksi nggak dikasih? Maksudnya sanksi? Sanksi dari pihak Sebagai apa? pembimbing lah, sebagai pembimbing Oh apa pasti ada, itu adalah, pastilah, nggak mungkin nggak kan, pasti ada lah. Pokoknya yang paling penting dia kan mengakui kesalahannya dulu bang, itu udah hebat dia mau mengakui kesalahannya kan, udah jujur dia itu udah hebat gitu. Karena sebelumnya udah diperingatkan. Ya udahlah, tiap kita pigi-pigi kan ya udah pasti tuh kan, kita biasa kumpul dulu ya kan. Rupanya ya mungkin. Jadi balik ke pertanyaan tadi,
normalnya dibiarin aja dia sembuh sendiri. Iya, dia bukan sembuh, pergi sendiri nanti tiba-tiba pokoknya nanti itu si mediatornya pingsan gitu aja. Oh, dia pingsan udah. Iya, dia pingsan. Siaman udah balik seperti biasa. Kenapa kuy? Oh, merasa pusing gitu. Kenapa ya? Oh, lemas terus Lemas dikasih ya? apa parem. Orang kampung aja sampai datang kok. Itu yang masuk itu bulan ini kata orangnya itu yang punya tanah tempat lain itu yang punya rumah panggung itu gitu baik orangnya gitu segala macam. Jadi rumah itu memang udah nggak dihuni tapi selalu dibersihkan. Nah, Ada di yang situ, rawat. Ada yang ngerawat. ada yang semua masyarakat situ ngerawat itu. Berarti ini kejadiannya di camp pramuka sekolah. Iya, Cuma bagian dalam mungkin ya. bukan di sebelah langitnya. Bumi perkemahan pramuka itu. Bukan di bumi perkemahan. Oh, di sebelah dalam. Yang kami yang acara ini anggota pramuka semua gitu. Orang kami kan kemarin Petra itu lintas alam lah kita bilang dari start dari Sibolangit bumi perkemahan pramuka ke Kutalim Baru tembusnya jalan kaki gitu. Jauh. Berapa hari? 4 apa 5 hari ya? Kan Itu tiga. buat jalan sendiri apa cuma? Ya kayak. Atau memang ada jalurnya? Pertama kan kita kan survei. Nah, aku sama teman sama yang tahu orang di sana jalan kita survei dulu jalan itu. Selanjutnya kita aja nanti bawa gitu. Pertama ya orang sana lah kita ajak tembusnya dari sini kemana dari sini kan tiap kampung itu kita tanyai. Habis survei ya di survei ya akulah sama kucuk gitu kan. Ya udah harus mutlak tahu jalan itu. Sampai ke Kutalim Baru baliknya. Nyangkut lah bos. Kutalim Baru kan tembus tuntungan nanti. Iya. Tembus tuntungan. Berarti kan mereka digerakkan ke Nah itu kan pembodohan juga bos. Capek kali lah. Mau dibayar pun malas. Capek. Tapi kenapa nggak kalian mulai dari Kutalim Baru ke arah tembus di Pramuka? Biar finish di sana. Nah itu karena sebelumnya udah pernah. Ada kan? Udah pernah. Banyak lah sebenarnya itu banyak yang lupa. Cuman kok dipancing sedikit misalnya kayak tadi ada temanku di sini yang tahu kan. Yang ini inget kok kita bisa ku jabari panjang. Karena kan kayak gini-gini nggak ingat gitu kan. berarti percaya dong. Apa ya? Sama dengan dibantu dengan diri. Kalau dibilang penghuni, aku kurang apa bang ya? Bukan nggak tahu percaya apa nggak. Yang pastinya ya namanya kita datang ke rumah orang ya udah pasti kita hargai lah, kita anggaplah orang itu ada di situ kan gitu. Ya nggak mungkin suka-suka kita kan bang. Aku datang ke rumah abang nggak mungkin ku serak-serai barang-barang abang kan. Sekalipun abang nggak ada di rumah ini, bener kan? Ya jadi ya supaya semuanya aman ya anggap aja ada gitu. Soalnya kan memang alam kita dan alam mereka pasti ada kan. Nah, jadi pokoknya ya awak datang sana baik-baik, ya udah baik-baik aja di situ gitu. Nah ini nih yang menarik nih. Dunia itu Enggak, temen udah pernah. Waktu di Gunung Sinabung. Perjalanan ke Gunung Sinabung. Temen yang nampak katanya pernah, tapi aku tak melihat. Orang itu ada sampai 4 orang yang nampak. Itu kami lagi jalan bareng nih tahun 2008 apa 2009 ya. jadi gambarkan. Wah, aku nggak tahu. Pokoknya dibilang orang itu kalau dibilang kakinya ke belakang itu kan tapi dibilang orang itu ya kakinya ke belakang. Orang bunian itu kecil-kecil katanya. Emang sama bunian beda? Ya, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Nah, karena aku nggak begitu tertarik gitu kan, jadi sebatas tahu oh ya udah gitu aja. Aku nggak, ukurnya nggak pernah. Jadi kalau cerita mereka, gambaran di Umang ini atau Bunian ini Pokoknya kecil pendek, datang teman yang nggak percaya dibilangnya itu anjing gitu ya. Ada tadi aku nampak itu anjing gitu ya. Anjing kok nampak kayak gitu? Anjing itu gue bilang aja. Jadi berdebat orang itu. Itu anjing gue bilang ada anjing di tengah gunung kayak gini gitu ya. Orang tuh berdebat ya, biari aja lah. Sebenarnya kan pada dasarnya kalau kita lagi ada yang lihat begitu udah diem aja gitu. Keluar dari area itu Baru dicakapkan waktu pulang terserah baru cerita. Ini mungkin keceplosan karena cewek pula yang lihat pertama. Apa itu katanya? Dinampak yang cowok lagi. Ya sama persis halnya seperti kami ke Gunung Cermai. Gunung Cermai seperti itu. Itu di Cirebon, Kuningan. Ya. Kami mau naik, ketemu kayak gitu, balik arah.
mereka terlalu takut karena yang di depan kan bukan aku. Jadi berikan aja, nggak enak. Kadang kan kalau kita lagi ndaki bang atau aktivitas alam lah kan, harus kita turunkan juga ego gitu kan. Makanya kalau menengok sifat asli teman katanya, ya ndaki gitu kan. Hmm. Kalau aku lebih milih turunkan ego, pokoknya yang penting selamat aja semua gitu. Udah nggak nyaman satu, ya udah ayo balik aja semua gitu. Nggak usah berdebat di situ loh gitu. Banyak Iya. orang berdebat, harus sampai atas, harus sampai Ah. capek-capek dari Medan nyampe sini Iya. nggak jadi apa-apa. Udah jauh kita jalan, sampai atas jadi anjing nanti satu orang, mau gimana? Berarti jangan ambil risiko. Ya, jangan ambil resiko lah. Kalau mau nanti gitu bang, kita camping berenam, satu udah betul-betul sama sekali nggak nyaman. Ya kejadiannya dipaksain. Lebih banyak suara yang iya, ayolah, kami gotong kau gini segala macam. Hipotermia dia di sana, kesusahan semuanya. Repot jadinya ya, gotong. Sampai di situlah, Babang Riki, yang lain segan-segan, kerap. Lo, memang betul ya cewek lah. Memang betul. Ya memang iya. Suka tak suka, itu memang ya. Itu untuk menghangatkan keluarga. Mitos katanya kan, dari beberapa kali yang kujalani, hangat cepat hangatnya, cepat juga bangunnya. Sempat viral juga sih itu dibahas karena yang katanya hipotermia itu ketika peluk dengan kondisi badan tajam itu ada benarnya. Yang nggak benar kan menyalahgunakan berhubungan badan. Nah, itu yang nggak benar. Itu yang Terpancing. tolol tadi tuh, yang udah sange otaknya otak mesum. Tak ada otaknya kayak gitu. Dia terpancing dengan. Ya memang ya, suka tak apa suka. namanya? Kalau pikiran kita fokus mungkin enggak, cuman ya sempat beberapa kali ya, namanya iman kuat si Imin kan mau berontak kadang bangun gitu kan ya, harap maklum aja lah. Ampun bosku, selesaikan masalahku. Masalahnya kan nggak semua orang bisa menahan itu kan. Cuman Apalagi cuman biasanya kok di hutan lagi kayak gitu kan bang. Nah, Kayaknya jauh-jauh orang dari pikiran itu tuh. Iya. Pokoknya kayak mana temanku ini biar sehat selamat udah. Itu aja sih yang maunya. Jadi Oke. ya gitulah kira-kira bincangan kita yang kurang penting tapi ya namanya sharing ya. Bukan sharing juga, cerita ngebacot tepatnya ngebacot. Jadi kedepannya kita buat yang lebih oke lagi. Jadi ini mengisi absensi di dunia per-YouTubean. Jadi sekian dan terima kasih. Salam Bokaraja.